Hello guys, film ini menceritakan seorang anak angkat yang hidup dengan keluarga angkatnya, di mana ayah angkat itu terobsesi dengan anak kandungnya sendiri. Gila kan ya? Oke deh, check it out. Terlihat seorang siswa sekolah bernama Dot. Dia adalah tipe orang yang selalu menyendiri. Suatu hari dia duduk sendirian di kantin sekolah, dan di sebelahnya ada teman masa kecil Dot yang sekaligus saudara tirinya bernama Nina. Dia sedang asik bergibah dengan bestinya Michelle. Mereka sedang membicarakan Connor, seorang pemuda tampan dan berwibawa yang sangat populer di sekolah. Salah satu guru Dot datang untuk menemaninya, tetapi Dot berjalan pergi ke kamar mandi dan menghabiskan sisa harinya di sana. Tak lama Nina datang mengantarkannya pulang. Setelah kepergian orang tuanya, dia menjadi seorang piatu yang mana Dot ini tunarungu dan tunawicara. Dia tinggal dengan wali baptisnya dan Nina. Guru yang sebelumnya bertemu dengan Paul dan bilang rasa cemasnya tentang Dot yang hobi menyendiri. Namun Paul meyakinkan bahwa kondisi Dot baik-baik saja. Paul yang memberi beberapa obat untuk istrinya kemudian pamit pergi. Saat makan malam, Paul menyarankan mereka untuk belajar beberapa bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan Dot. Dan esoknya di lab biologi, Dot menjadi partnernya Connor. Michelle pun merasa cemburu karena hal itu. Di dalam hatinya, dia sangat ingin belajar bareng dengan Connor. Dot pergi ke ruang kelas musik dan bermain piano. Tanpa disadari, Connor mengintip dari celah pintu dan memperhatikannya. Dan pada akhirnya dia merasa tertarik kepada Dot. Nina adalah teman masa kecil Dot sebelum dia kehilangan pendengarannya. Kondisinya saat ini dikarenakan kepergian ayahnya. Dan suatu malam saat kembali ke kamarnya, Dot tak sengaja melihat Paul dan Nina sedang berduaan dan dia pun seolah-olah tidak melihat apa-apa. Dia pun masih terdiam saat makan malam karena teringat kejadian itu. Nina pun bilang bahwa dia akan pergi nongkrong dengan Michelle. Paul yang melarangnya, Nina pun merayunya agar dia diizinkan. Dan terbuktilah bahwa Paul dan Nina memiliki hubungan haram selama bertahun-tahun. Satu hari Nina akan pergi ke bioskop dan Paul mengantarnya. Dot yang penasaran memantaunya dari kejauhan. Di sisi lain, Michelle dan Nina menghabiskan malam bersama di rumah Michelle. Dan Nina bilang bahwa dia ingin pergi sejauh mungkin dan memulai hidup yang baru. Esoknya Connor dan temannya mengundang Nina dan Michelle ke rumahnya. Namun Nina yang tidak tertarik mencoba mencari alasan. Suatu hari Nina pulang lebih awal dan melihat Dot yang sedang bermain piano. Saat salah satu senar putus, Nina mendengar Dot berkata kasar dengan keras. Dan Nina menyadari bahwa selama ini Dot tidak merasa kesepian karena pendengarannya, dan selama ini dia hanya berpura-pura. Nina pun berpura-pura tidak tahu mengenai hal itu jika Dot tidak tunarungu dan tidak tunawicara. Di sekolah seperti biasa, Dot masih berpura-pura tidak bisa mendengar. Nina pun berbicara di sebelahnya, dan bilang mengenai kebenciannya kepada si ayah. Dan berencana untuk memulangkan ayahnya secara paksa kepada malaikat, tapi Dot masih dengan kepura-puraannya. Saat Dot bermain piano di sekolah, Connor mengawasinya. Saat Dot melihatnya, Connor mencoba berbicara dengannya, tapi Dot malah pergi. Malamnya dia pergi ke rumah Dot dan meminta izin untuk mengajaknya nongkrong. Dan di saat bersamaan, Michelle datang ke sana dan memberi Nina sebuah tas. Dot curiga yang mungkin saja ada pistol di sana, yang akan Nina gunakan untuk memulangkan ayahnya kepada malaikat maut. Tetapi dia tidak bilang apa-apa dan pergi dengan Connor. Michelle dan Nina pun berdiam diri di kamar, dan Paul yang ingin segera menikmati kue apem Nina, memintanya untuk menyuruh Michelle segera pulang. I did knock. Yeah, but can you wait until I say come in or something? Dot yang melihat ambulan merasa cemas jika Nina sudah melakukan rencananya. Dia pun pulang ke rumah dan melihat tas yang sebelumnya dan memeriksanya. Di sana tidak ada pistol sama sekali, tetapi hanya ada buku. Dan saat dia pergi ke kamar Nina, Dot melihat mereka sedang menanam jagung bersama. I have something for you. What? Present. Dan tiba-tiba dia memecahkan vas bunga di lorong agar mengganggu aktivitas mereka. Nina pun menyadari tindakan Dot itu cara agar rencana Nina gagal. Esoknya Nina memberitahu Dot bahwa dia akan membunuh Paul saat tengah malam nanti. Dot pun mencoba menelepon Departemen Perlindungan Anak, namun dia berubah pikiran. Malamnya setelah pertandingan bola basket, Dot mengajak Connor ke kolam berenang. Connor pun mencurahkan isi hatinya tanpa tahu bahwa Dot bisa mendengar segalanya. Sedangkan di rumah, Paul dan istrinya Olivia sedang membicarakan tentang masa depan Nina. Olivia mengajak suaminya untuk menanam jamur bersama, namun Paul menolaknya karena dia akan menanam jagung bersama putrinya sendiri. Sementara itu, Connor masih berbagi rahasia dengan Dot. Merasa bergairah, Dot mengajaknya untuk berenang bersama. Saat di rumah, Nina melihat Paul yang sudah bersiap untuk menjelajahi bodinya. Di sisi lain, Dot dan Paul yang lelah setelah berenang dan menyadari hari sudah tengah malam dan pergi dari sana. Paul mendatangi kamar Nina selagi dia menyetrika seragam pembantu sorak.
Nina yang sudah lelah karena setiap malam harus menanam jagung bersama ayahnya. Dengan segenap keberaniannya, dia akan memulangkan Paul kepada malaikat maut. Dia menyuruhnya untuk menutup mata dan bilang bahwa dia memiliki sebuah kejutan untuk dirinya. Dia pun memutuskan untuk menyetrika wajah ayahnya, akan tetapi niatannya itu gagal karena Dot sudah kembali ke rumah. Dan dia pun berbohong bahwa dia sedang hamil dan membutuhkan $1.000 untuk menghilangkan buah cinta mereka. Dan Paul pun setuju untuk memberikan uang tersebut. Namanya Cunak ya guys, cucu anak. Esoknya di sekolah, Connor memintanya untuk datang bersama di pesta dansa musim semi sekolah. Awalnya Dot menolak tapi Connor memaksanya. Malam pesta pun tiba, Nina dan Dot bersiap-siap. Nina bilang bahwa dia akan melakukan rencananya malam ini dan akan kabur dengan uang $1.000. Nina akan mencari pekerjaan sebagai penali ular. Sebelum anak-anak berangkat ke pesta dansa, Paul menghampiri Nina saat menemukan obat pereda datang bulannya di dalam dompet dan menuduhnya berbohong tentang kehamilannya. Sementara itu, Dot yang bermain piano mendengar keributan mereka. Dan Dot bergegas menyelamatkan Nina dan pada akhirnya si ayah akan menemui malaikat maut. Saat itu Olivia hanya terdiam seperti terkena genjutsunya Itachi. Dia tidak kaget dengan kematian suaminya. Malah kagum melihat Dot dapat bernegar dan berbicara dengan lancar. Sepertinya skandal ayah dan anak itu bukan rahasia lagi, namun Olivia tidak bisa melakukan apapun. Tak lama Michelle menjemput mereka dan mereka segera pergi ke pesta. Di sana Dot menari dengan Connor, namun dia pergi di tengah acara untuk bertemu Nina dan Connor bilang, "Don't leave me alone baby." Dan pun sempat terdiam karena itu Connor menyadari bahwa Dot bisa mendengarnya. Merasa ditipu selama ini, dia pun marah dan pergi meninggalkan Dot sendirian. Tak lama Nina dan Dot berjalan di pinggir hutan di mana mereka mengubur hamster yang isinya baju mereka yang bernoda cairan merah. Nina bertanya kenapa selama ini berpura-pura. Dia pun menjelaskan bahwa setelah kematian ibunya, dia berhenti bicara dan mulai berkomunikasi saja dengan bahasa isyarat. I never got to marry my father. Karena hal itu membuatnya merasa dekat dengan ayah kandungnya yang tunarungu dan saat itu masih hidup. Saat mereka kembali ke rumah, banyak mobil polisi di sana. Olivia menyerahkan diri dan mengaku sebagai pelaku yang membunuh suaminya Paul. I'm so sorry. Esoknya Nina dan Dot duduk bersama dan bermain piano dan merasa terbebas dari ayah mereka dan film pun tamat. Ayah yang gila doyan dengan pepe anaknya sendiri. Ibu yang cuma bisa diam aja dengan hubungan haram suami dan anaknya. Anak yang gak bisa ngelawan nafsu ayahnya. Saudara yang aneh, pendiam dan pura-pura. Namanya juga film ya guys, harus dibuat semenarik mungkin. Hidup ini jangan aneh-aneh ya guys, syukurin dan nikmati apa yang Tuhan kasih buat kita. See you on next video, bye.